Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Amarif Dodo dari Fakultas Teknik Informatika Universitas Muhammad Setiabudi. Pada video ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan aplikasi login dan registrasi sederhana yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman Java di NetBeans dan terhubung dengan database MySQL. Aplikasi ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Latar belakang pembuatan aplikasi ini adalah banyaknya sistem informasi yang membutuhkan autentikasi pengguna seperti login dan registrasi akun. Oleh karena itu, saya membuat aplikasi sederhana yang memiliki fitur 1. Registrasi pengguna, 2. Login pengguna, 3. Pengalihan ke halaman beranda setelah login berhasil. Tujuan dari aplikasi ini adalah memahami konsep koneksi database, mengimplementasikan CRUD sederhana menggunakan prepared statement, menghubungkan antarmuka Java Swing dengan database. Kita ke codingannya. Jadi dalam aplikasi ini dapat beberapa file, yaitu ada config, register, login application, dan yang terakhir itu beranda. Masing-masing file ini memiliki fungsi yang berbeda agar program lebih terstruktur, mudah dikembangkan. Kita ke config dulu. File config ini berfungsi itu untuk menghubung antara aplikasi Java dengan database MySQL. Di dalam file ini terdapat driver JDBC MySQL localhost ini yang udah saya buat di sini. Jadi udah saya buat nih di db login apk. Maka proses koneksi database dipusatkan di satu tempat sehingga file login dan register tidak perlu membuat koneksi lagi dari awal. Hal ini membuat kode lebih rapi, lebih efisien, dan mudah digunakan ulang atau reusable. Lalu kita ke database-nya. Di database ini terdapat dua, yaitu ada layanan dan ada user. Yang pertama itu kita di user. Di user itu isinya ID, username, dan password. Lalu kita kembali ke codingannya, kita masuk ke register. Di register ini pada bagian ini program mengambil data username dan password dari input pengguna. Kemudian dilakukan validasi sederhana di sini untuk memastikan bahwa input tidak kosong. Lalu ke string, lalu ke sini di try. Selanjutnya program menggunakan prepared statement untuk menyimpan data ke database tadi agar lebih aman dan terhindar dari SQL injection.
Jika perintah berhasil dijalankan, maka data akan tersimpan ke dalam tabel users. Lalu kalau berhasil, ini langsung ke codingan selanjutnya, yaitu login application. Ayo dicoba ya. Kita masukkan username-nya, lalu passwordnya, register. Nah, di sini ada tulisan register berhasil. Klik OK. Nanti akan langsung ke ke tampilan login ini. Jadi gitu. Lalu kita ke selanjutnya, yaitu login application. Di login application ini nah, di sini query ini digunakan untuk mencocokkan username dan password dengan data yang ada di database. Jadi data yang diregister tadi itu udah masuk ke sini. Nih, masuk. Jadi data register tadi masuk ke database MySQL ini. Lalu jika data ditemukan, maka sistem akan menampilkan login berhasil dan membuka halaman beranda. Jika tidak ditemukan, maka muncul pesan username atau password salah. Kita coba jalankan aplikasinya ya. Nih, tadi kan username-nya itu Naufal, passwordnya itu. Sini juga bisa di show password juga. Kita login. Nah, ada message berhasil login, klik OK. Kita akan langsung ke berandanya, ke dashboardnya, yaitu menu utamanya lah bisa dibilang. Kalau kita salah masukin username atau password saat dimasukkan di register, coba ya. Maka ada message username atau password salah. Lalu dengan pembagian kode seperti ini, program menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan mudah dikembangkan di kemudian hari. Lalu kita ke aplikasi selanjutnya, yaitu ke beranda ya. Di beranda ini banyak sekali fitur-fiturnya, seperti ada fitur simpan, hapus, batal. Lalu di sini itu ada ID produk itu untuk menambahkan apa saja produk yang mau ditambahkan ke database-nya.
nama produknya, harganya, dan keterangan produknya. Dan di sini ada cari, ini cari untuk mencari, mau nyari produk apa, mau nyari, pokoknya mau nyari produk apa lah gitu. Kita coba ya. Nah, masukin ID produknya. Sebenarnya di sini udah otomatis, nggak usah masukin ID produk juga apa-apa. Nanti otomatis ada ID produknya sendiri. Nama produknya misalnya pulpen Kenko, harganya 3.000. Keterangan produknya ini pulpen berwarna hitam. Lalu kita simpan. Nah, data ini masuk ke database layanan. Nah, nanti masuk ke sini kalau disimpan. Nah, kita coba. Benar-benar. Kita coba lagi ya. Kayaknya tadi error karena aplikasinya numpuk. Masukin username-nya. Oke, masukin produknya. Kasih harganya. Kenapa bisa ya? Proses perekaman bunga itu jadi kendala teknis pada peneliti database sehingga aplikasi berhenti di halaman Belanda. Oleh karena itu, pada bagian ini saya akan melanjutkan penjelasannya. Nugat penjelasannya mengenai alur sistem dan beberapa program yang saya buat. Pada halaman Belanda di, sini
Halaman ini berfungsi sebagai halaman utama aplikasi setelah proses login berhasil. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat tampilan awal sistem dan nantinya dapat dikembangkan untuk berbagai fitur lanjutan. Secara konsep, halaman beranda hanya bisa diakses apabila proses login berhasil, sehingga beranda berperan sebagai indikator bahwa autentikasi pengguna telah berjalan dengan benar. Pada halaman beranda ini terdapat beberapa komen seperti label judul, tombol navigasi, dan area informasi utama. Komponen-komponen ini dibuat menggunakan Java Swing dengan tujuan memberikan tampilan yang sederhana dan mudah dipahami. Tombol-tombol ini nantinya digunakan untuk mengarahkan pengguna ke menu lain seperti pengelolaan data atau logbook. Pada implementasinya, halaman beranda ini dipanggil setelah proses login berhasil, walaupun pada saat perekaman terdapat terkendala teknis pada koneksi database. Namun secara logika program, halaman beranda akan otomatis tampil ketika data login tervalidasi. Ini kita coba di demo ya. Kita coba ke awal lagi. Kita register. Pertama statusnya, misalnya kamar, bagaimana itu, bisa diambil, klik OK, lalu kita masukkan username, lalu passwordnya, dan ini bisa di show password, jadi kalian bisa melihat passwordnya. Lalu ketik login, klik OK. Lalu akan masuk ke tampilan utama. Di tampilan utama ini terdapat ID produk, nama produk, harga, keterangan produk. Jadi ini untuk menambahkan apa saja produk yang terdapat di fotokopi ini. Kita coba masukkan info, harganya 3.000, lalu keterangan produknya, lalu kita simpan. Kita coba lagi ya. Nah, langsung. Jadi kalian nggak usah ngisi ID portalnya, nanti otomatis masuk ID portalnya. Lalu sini ada cari, ini untuk mencari kalian mencari ID produk, nama produk, harga, keterangan produk yang kalian mau cari. Lalu di sini bisa ubah, Oh, misalnya kita mau ubah namanya, kita ubah jadi Punggari. Kita hit ubah. Nah, nanti ininya berubah ya. Dan ini juga bisa dihapus. Nah, ini jadi data fotonya itu hapus.
Kita masukkan nama produknya, harganya. Coba kita masukkan 5 data ya. Hmm. Dan setiap hari saat di produknya kita cari yang ada di sini. Itu buat TV. Nanti dia akan nampil produk yang kita cari. Ya, data-data ini tuh masuk ke database. Di nanti ini masuk ke sini. Oh, masuk ke database. Jadi halaman beranda ini masih bersifat dasar ya. Masih bersifat dasar, namun dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai kebutuhan sistem. Sebenarnya dapat ditambahkan fitur manajemen data, pengaturan akun, atau sistem logbook. Dengan demikian, halaman beranda menjadi bagian akhir dari alur aplikasi logbook dan registrasi yang saya buat. Terima kasih. Judas is the